Teh merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan dengan perkembangan teknologi, minuman tren ini sudah banyak diperjualbelikan dengan berbagai bentuk yang unik. Salah satunya dalam bentuk teh botol. Jelas bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya jika sehari tanpa segelas teh, dipadukan dengan beragam jenis makanan yang menjadi pelengkap cita rasa. Teh hangat dan teh dingin adalah dua jenis teh yang sering dikonsumsi. Meski sama-sama teh, tidak semua orang memilih menyeruput secangkir teh panas. Ada juga justru memilih menikmati teh dingin terlebih pada saat cuaca yang panas. Perbedaan pilihan pada dua jenis teh ini memunculkan pertanyaan, lebih baik dan sehat mana antara teh hangat atau teh dingin? Menurut dosen gizi Unhas, Safrullah, bahwa teh hangat ataupun teh dingin, keduanya memiliki perbedaan. Namun yang pasti, keunggulan pada teh terletak pada kandungan antioksidan. Kandungan antioksidan dalam teh dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan kesehatan tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, hingga menurunkan risiko kanker. Meski teh yang diseduh dengan air hangat atau panas diduga cenderung menurunkan kadar antioksidan karena sifatnya yang tidak stabil terhadap pemanasan. Namun, teh hangat mampu melancarkan aliran darah menuju pencernaan, mampu memberikan efek relaksasi hingga membantu membuang racun dalam tubuh. Itu di dalamnya yang unggul itu adalah antioksidannya ya. Jadi ada kandungan polifenol di dalamnya yang mana kemudian ini bisa mencegah radikal bebas yang ada di dalam teh. Sebetulnya jika teh itu kita olah dengan tepat di sini, termasuk diantaranya ketika kita seduh dengan air hangat ataupun di sini menggunakan es, itu tentu ada perubahan-perubahan meskipun itu kembali ke preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan terkait dengan antioksidan tadi, maka kemudian teh yang diseduh dengan air hangat ini cenderung akan menurunkan kadar antioksidannya dikarenakan sifat dari antioksidan itu sendiri yang relatif tidak stabil terhadap pemanasan. Tetapi biasanya kalau teh hangat itu biasanya ini juga tentu ada juga manfaatnya ya. Kalau misalkan diseduh dalam keadaan hangat di sini, maka itu bisa membuat aliran darah yang menuju ke saluran pencernaan itu lebih lancar sehingga kemudian ada relaksasi yang terjadi sehingga merangsang otot-otot pada saluran. Sementara teh dingin memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Menurut Safrullah, penambahan gula pada teh dingin biasanya lebih sedikit. Kandungan gula ini biasa berpengaruh jika dikonsumsi berlebihan yang berujung pada diabetes, berat badan ataupun penyakit lainnya. Selain itu menurutnya karena kandungan gula yang biasanya sedikit pada teh dingin mampu mengurangi masalah gigi berlubang atau karies gigi. Teh yang diseduh dengan keadaan dingin juga membantu orang dengan tekanan darah tinggi dan penurunan berat badan hingga berpotensi melawan kanker. Kalau yang dingin sendiri ini biasanya lebih unggulnya itu ketika misalkan cuaca panas ya, jadi bisa pada saat kita minum es teh itu maka kemudian proses hidrasi itu akan lebih baik sehingga pada saat cuaca panas ini paling cocok digunakan. Apalagi biasanya kalau kita lihat kecenderungannya pada es teh ini biasanya kan ditambahkan dengan gula yang lebih sedikit pada umumnya sehingga kemudian kandungan gula itu pun akan berpengaruh nantinya. Jadi kandungan gula yang berlebih yang ditambahkan pada teh ini justru akan memicu berbagai hal, termasuk diantaranya bisa menyebabkan kelebihan asupan gula, yang mana kemudian itu bisa berujung pada kelebihan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Terkait dengan teh dingin tadi, karena kan biasanya juga kandungan gula yang ditambahkan itu lebih sedikit ya. Jadi biasanya gula itu kan selain memicu diabetes tadi juga bisa terkait dengan karies gigi di sini ya. Jadi kalau misalkan lebih sedikit gula yang kita tambahkan di dalam teh itu, maka kemudian karies pada gigi itu akan lebih rendah juga resikonya. Ya. Menurut dosen gizi ini, teh hangat ataupun teh dingin keduanya sehat dan aman dikonsumsi. Namun jika mengutamakan meningkatkan kandungan antioksidan pada tubuh, teh dingin lebih baik untuk dikonsumsi.
Dalam mengonsumsi dua jenis teh ini, yang perlu diperhatikan tak lain adalah membatasi dan memperhatikan kandungan yang ada, termasuk adalah kandungan gulanya. Zulkarnain, Unhas TV.